Gimana tuh Kak ngatasin supaya kita tuh kan kadang insecure tuh kan datang sama diri kita sendiri nih. Udah kita kena apa ya misalnya dicap kayak gitu, kamu dari mana sih kayak gitu-gitu banget gitu loh. Nah terus juga datang sama diri kita sendiri gitu loh Kak. Gimana tuh Kak? Iya. Jadi kita itu adalah makhluk pilihan, iya kan? Iya. Setiap kita itu adalah diciptakan yang paling terbaik. Kalau dalam Islam kan seperti itu. Kita tuh sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Gak semua orang itu terlahir cantik, nih kan? Tapi semua orang itu bisa menjadi good looking seperti itu. Jadi itulah makna good looking yang sebenarnya. Kan lagi rame gitu kan ngomongin good looking kayak gitu. Gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertizon Podcast. Halo teman-teman Vertizon, apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali di sini ada kajian Muslimah bergerak. Ini bakal ada pembahasan yang sangat menarik banget gitu. Bangetnya ada ngut gitu ya, teman-teman. Oke, ini tuh adalah suatu masalah yang sering kita hadapi bersama nih. Apalagi mungkin wanita atau mungkin juga laki-laki yang ada di luar gitu ya. Di luar sana, di teman-teman Vertizon juga mungkin ada nih teman yang mengalami juga. Ternyata ini tuh bahaya banget nih teman-teman. Kalau misalnya kita ngerasa insecure, nggak percaya diri, kita ngomong tuh bakal belibet gitu ya. Itu tuh adalah salah satu gimana kita nggak percaya diri kayak gitu. Terus juga korban bullying yang ternyata nanti hype-nya dia kayak semakin biar terlihat nih. Gila ngomongnya lebih banter kayak gitu tuh. Seperti itu. Tapi tenang, kita akan ngobrol asik sama Tevia. Halo Tevia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Ratna kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman juga yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan baik, dalam lindungan Allah. Amin. Dan yang pasti harus senantiasa sehat. Betul. Yang pasti lagi nih, kalau apa guna sehat kalau tidak ada iman Islam. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya jadi ini hari ini ngomongin apa nih Kak? Ngomongin good looking ya Kak ya. Good looking ya. Iya, good looking itu kan identiknya dengan penampilan gitu kan. Betul. Bener, kalau kamu gak putih kayaknya kamu di nomor 2 kan gitu gak sih? Iya betul kayak gitu tuh. Sampai cari foundation tuh harus kayak putih banget gitu loh Kak. Kalau wanita yang tuh kan 1 ton di atas gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah jadi soalnya kenapa itu kayaknya sebenarnya kalau ditanyain yang hitam pun ada loh yang tetap yang suka kayak gitu kan. Nggak semuanya harus putih, harus langsing. Apa itu korban iklan kali ya Kak ya? bisa jadi kayaknya ya. Ya kan. Jadi tadi katanya tentang insecure kayak gitu ya Kak. Iya nggak percaya diri gitu Kak. Ya Allah. Kamu pernah ngalamin nggak sih? Sering banget Kak. Sampai misal nih ya mau datang ke sini aja nih. Cari baju yang matching. Gimana tuh rasanya coba. Jilbabnya yang kayak kurang nekunya kurang baik, kurang simetris kayak gitu tuh kayak aduh ya ampun gimana nih. Nanti kalau misalnya di frame tiba-tiba ngelekuk sendiri kan lucu banget gitu Kak ya. Bener-bener. Iya. Itu cewek banget sih. Betul permasalahannya. Permasalahan wanita. Kenapa wanita tuh juga suka bercermin kayak gitu kan? Karena wanita juga memang wanita itu suka keindahan. Masya Allah. Jadi memang wanita pinginnya yang indah kayak gitu karena wanita itu juga diciptakan untuk keindahan, untuk apa ya? Dia sebagai penenang hati para suami-suaminya nanti. Suaminya, bukan suami-suaminya. Kalau suami-suaminya banyak gitu kan ya. Dong ya. Iya. Jadi kayak biar suaminya juga enggak karena kan juga laki-laki harus menundukkan pandangan. Jadi kan kalau seumpamanya suami suruh menundukkan pandangan, kitanya di rumahnya juga amburadul gitu kan, gimana kan? Gak good looking ya. Nah itu tadi. Oh ya balik tadi. Mana? Yang insecure tadi loh. Iya. Gimana tuh? Kamu ceritanya dulu pernah terbully? Mungkin karena dulu Ratna tuh dari Kalimantan nih teman-teman. Jadi kayak lebih apa ya? Kulitnya tuh agak sawo-sawo matang, OTW kurang matang gitu ya. Jadi kurang matang apa kematangan? Kematangan. Iya, jadi coklatnya begitu padat gitu ya. Jadi ya mungkin karena itu juga. Nah, teman-teman di Jogja tuh ya fresh lah orangnya. Kalaupun nggak putih ataupun itu tuh ya kelihatannya tuh indah aja dilihat gitu ya. Seperti itu tuh. Terus ada tuh geng-gengan kayak gitu tuh ya Allah. Di SMP sama SD mungkin ya. Kayak gitu tuh Kak. Gimana tuh Kak ngatasin supaya kita tuh kan kadang insecure tuh kan datang sama diri kita sendiri nih. Udah kita kena apa ya misalnya
dicap kayak gitu, kamu dari mana sih, kayak gitu-gitu banget gitu loh. Nah terus juga datang sama diri kita sendiri gitu loh Kak, gimana tuh Kak? Iya ya, jadi kita kayak sebenarnya itu adalah permasalahan kita sendiri nggak sih? Karena kita kurang pede, jadi kita kayak ya Allah aku nggak banget, aku nggak mau nih temenan sama mereka, aku bukan geng mereka kayak gitu loh. Padahal itu kan kalau seumpamanya kita memiliki apa ya, karakter diri gitu, kita udah menemukan nih karakter diri kita seperti apa. Nah itu kita bisa loh jadi orang yang juga good looking. Jadi good looking nggak secara fisik aja, ya kan? Jadi kayak seumpamanya nih kita enak. Kan kadang ada nih, aku mau deh temenan sama dia, ya Allah dia enak banget orangnya. Karena apa? Bukan karena cantiknya, tapi bisa aja karena dia memang orangnya, mulutnya itu nyejukin gitu kan. Oh iya. Udah kayak apa nama air terjun gitu, sejuk banget. Kalau sama dia tuh enak banget. Kalau seumpamanya kita ngobrol itu adalah teman ngobrol yang sangat enak. Jadi kalau seumpamanya nih Ratma cerita sama aku gitu kan, Kak aku kayak gini-gini. Jadi kita bisa menjadi pendengar dan juga bisa menjadi apa ya? Nggak yang ngejudge gitu. Jadi kayak seumpamanya bisa memberikan saran dan kita juga tutur katanya lembut. Nah, kalau semuanya tutur kata kita baik, kalau walaupun kena bullying tuh, nah jadi biar gimana sih biar kita nggak down kayak gitu kan. Banyak banget kan di luar sana yang karena dia korban bully terus dia drop gitu kan. Jadi dia nggak apa namanya nggak mau lagi bergaul dengan orang, jadi dia introvert kayak gitu. Nah kenapa? Ya itu teman-teman, cara pertama nih ya kita harus merasa diri kita itu adalah makhluk yang paling terbaik. Ya ingat nggak sih pelajaran biologi? Iya. Jadi kita itu adalah makhluk pilihan, ya kan? Iya. Setiap kita itu adalah diciptakan yang paling terbaik. Kalau dalam Islam kan seperti itu. Kita tuh sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Karena pas penciptaannya pun saat pembuahan itu kan sperma yang paling kuat. Betul. Ya kan? Jadi kan itu kita tuh udah kayak ya ini kita nih yang paling sempurna dari yang semuanya itu kan kita ini tercipta dari banyaknya kompetisi tau. Nah yang pertama itu ingat ya, pasti harus ingat dengan agama gitu kan. Gimana sih kita sebagai seorang muslim kodrat kita sebagai sunatullahnya tuh kita memang makhluk yang sempurna seperti itu. Dan lagi teman-teman, jangan identikan good looking itu dengan dengan paras. Gitu kan. Kalau seumpamanya kita bisa membawa suasana seperti ini, mudah akrab, kemudian tata perilakunya baik, sopan, kemudian kalau muslimah, apalagi seorang muslimah gitu ya, yang tutur katanya yang lembut gitu kan, ya ampun aku seneng banget kayak gitu kan. Pernah nggak sih? Kalau aku dulu pernah. Jadi pas zaman kuliah ya belum ikut kajian gitu sih. Jadi ada sih kakak-kakak itu yang masya Allah kalau ngelihatnya tuh teduh banget. Ayo deh kita ini besok ada liko kayak gitu kan. Masih nakal tuh bilangnya, aduh teh maaf ya aku nanti tuh ada tugas, mau ada kegiatan ini itu kayak gitu kan. Terus dia dengan berbaik sangkanya beliau, masya Allah jaga diri ya gitu kan, kita yang masya Allah ya Allah ya, gitu kan, adem ya rasanya. Terus kayak merasa bersalah sendiri gitu kan. Nah jadi kalau seumpamanya kita udah punya karakter itu ya jangan jadi dari sifat-sifat yang kayak kita bakalan dapat bully kayak gitu, insya Allah sih ya kan kayak menjauh gitu sih, iya nggak sih? Iya itu tergantung sama pribadi kita juga. Berarti harus sebanyak motivasi dengerin itu juga ya teh ya. Supaya misalnya nih kita ngerasa insecure banget di bawah dan nggak ada pegangannya teman gitu, masih ada Allah gitu ya kita. Iya benar. Dan
penting juga untuk memilih teman, ya kan? Kalau seumpamanya tuh lingkungan kita udah circle-nya tuh memang nggak baik, mending keluar aja dari circle itu, kayak gitu kan? Kayak ibaratnya circle yang memang dia benar-benar cuma apa ya? Nontonnya fisik, harta, kayak gitu kan? Yang pun nggak sehat banget, kayak gitu kan? Dan apa namanya? Ya udah kita keluar dari circle itu, cari pertemanan yang sehat seperti itu. Iya betul. Dari temannya Ratna juga nih Kak, ya Teh ya. Dia itu good looking tuh milih-milih juga Teh. Ternyata bakal kayak gimana ya? Misalnya dia kelompok yang berkecukupan kayak gitu tuh. Bakal fashionnya tuh sama gitu. Jadi bisa dilihat gitu loh, bisa di scanning. Oh itu ternyata kelompoknya dia gitu. Terus kelompoknya aku ya udah sendiri gitu. Kayak kadang tuh kayak gitu tuh Teh. Gimana tuh? Iya bener banget. Kadang memang beberapa kelompok kayak gitu ya, kita juga nggak bisa kan kayak gabung gitu. Dan kita juga nggak bisa juga kayak menyuruh mereka kayak gitu kan, ya jangan berpikiran seperti itu dong, kayak gitu kan. Nah itu juga bisa sih jadi lahan dakwah kita kalau seumpamanya teman-teman juga kuat kayak gitu. Kalau seumpamanya aku mau masuk ke sana nih, takutnya nanti kayak seperti ini, aku harus bisa berdakwah di golongan mereka, tapi aku kayak harus modal banget nih, ibaratnya tas-tas mereka tuh yang kayak bermerek gitu. Jadinya aku harus kayak takutnya kita yang kebawa nih sama mereka, jadinya menghalalkan cara untuk bisa mendapatkan pengakuan. Ya betul kan banyak tuh anak-anak yang zaman sekarang tuh kan untuk mendapatkan pengakuan mereka kayak udah deh kerja apa aja kayak gitu. Makanya kalau kerjanya halal sih nggak apa-apa ya, tapi kan kebanyakan juga yang kerjanya jadi kayak ya nggak halal kayak gitu kan, yang kayak apa ya, udah kerja aja gitu, yang penting ada uang gitu ya. Nggak enak ngomonginnya. Nah itu ya, jadi itu sih. Mereka kayak ya udahlah, yang penting nggak apa-apa lah aku kayak gini, yang penting aku bisa nih ikutin gaya hidup mereka kayak itu. Nah makanya kenapa kita teman-teman semua di sana itu memiliki pedoman, karena Allah itu kan tidak melihat kita itu dari parasnya. Jadi Allah tuh nggak melihat kita dari kayak seumpamanya cantiknya, tampannya, ataupun kita punya teman selebritis kayak gitu kan. Wah kalau di dunia memang seperti itu, tapi kalau Allah itu tidak melihat dari status kita, tapi Allah itu kan melihat dari ketakwaan kita, seperti itu. Tapi juga ibaratnya good looking pun itu perlu bagi kita. Jadi good looking yang kita ini adalah good looking yang kayak muslimah tuh harus rapi. Terus bajunya ya benar itu matching, itu perlu. Perlu ya. Iya kan. Jadi nggak berlebihan ya Teh ya. Enggak berlebihan. Jadi seumpamanya nih gitu. kan lucu juga nih kalau seumpamanya bajunya Ratna ini warnanya kuning. Terus roknya warnanya merah. Nanti jilbabnya hijau. Jadi bang jalan ya. Makanya kayak gitu kan. Jadi good looking itu juga perlu bagi kita kayak gitu kan. Dan harusnya kan muslimah itu harus bersih. Harus bersih, terus harus nggak wangi kan, karena kan kita juga nggak boleh tuh memakai wangi-wangi yang berlebihan, tapi nggak bau juga. Nah, jadi kayak sedang-sedang saja dan memelihara kebersihan diri kayak gitu kan. Jangan terus Allah kan melihat ketakwaanku, ini nggak usah mandi hari ini kan. Nggak juga, karena juga kalau seumpamanya nih prinsipnya gini ya, kalau seumpamanya nih tadi kan Via mau ke Vertizon nih, pasti kan tadi mandi dulu, terus pasti juga persiapan, pakai baju yang mana ini biar enak kayak gitu kan. Dan itu kan ada persiapan. Masa mau ketemu kayak aku mau ketemu Mbak Ratna nih, aku aja persiapan. Masa pas di setiap sholat kita mau ketemu Allah kita nggak persiapan? Gitu lah. Jadi kan berarti padahal kita ketemu Allahnya sehari berapa kali? 5 kali. Jadi kan harusnya seorang muslim dan muslimah itu lebih bersih ketimbang yang lain, iya kan? Dan lebih good looking ketimbang yang lain. Nah seperti itu, bersih, kemudian tutur kata yang baik,
Karena setiap kita itu adalah apa ya, brand ambasadornya Islam. Oke. Gitu kan. Iya. Jadi kita itu adalah orang itu mungkin tidak mengenal. Jadi semua orang itu kan tidak membaca Al-Quran. Kayak seumpamanya yang di luar sana ya, yang non muslim kayak gitu kan. Jadi orang-orang non muslim itu kan melihat karakter Islam dari kayak penganutnya seperti itu. Ih, itu kok orang Islam kok gitu, itu kok berdiri kayak gitu, kan? Iya. Sering banget kan kayak gitu. Ya, jadi kita juga harus menjadi apa ya, menata perilaku kita, penampilan kita agar orang itu melihat kita juga, oh ternyata Masya Allah Islam tuh seperti ini. Islam itu rapi, Islam itu bersih, Islam itu bertutur kata yang baik kayak gitu kan. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang dia itu tujuannya batil tapi menggunakan kata-kata yang baik. Nah, jadi kayak kita sukanya nih kayak wong Islam kok sukanya teriak-teriak kayak gitu kan. Gak jelas banget kayak gitu toh. Nah, ya itu jadinya kan orang mau mempelajari Islam juga apaan sih kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau seumpamanya orangnya lembut, setiap tutur katanya baik, kemudian kalau seumpamanya sesama muslimah gitu kan, ada permasalahan gimana kayak gitu, dibersamai lah, dibersamai. Kalau setiap ada teman yang semuanya ada permasalahan itu dibersamai dengan kalau cewek kan sukanya didengar, kemudian kayak disentuh kayak gitu kan. Nah jadi Masya Allah ternyata cewek muslimah, cewek Islam tuh kayak gini ya kayak gitu kan. Dan yang penting itu sama-sama kayak semuanya ahwa sama ahwa, cewek sama cewek, nggak memperlakukan seperti itu ke cewek sama cowok. Gitu. Iya, ada batasannya. Ada batasnya gitu. Tetap. Soalnya dalam Islam itu kan semuanya diatur ya. Jadi kalau seumpamanya ada orang bilang jangan campurkan Islam ke mana kayak gitu kan. Islam tuh ngomongin agama di masjid aja. Lah, kita kan 1 kali 24 jam itu semuanya ada protokolnya, ada SOP-nya lah dari agama kita seperti itu. Jadi teman-teman di luar sana jangan lagi nih kayak merasa rendah diri kita, bukan rendah diri yang positif, makna positif ya. Jadi tapi makna negatif bahwa kalian itu semuanya adalah makhluk pilihan, kemudian kalian semua itu adalah duta-duta Islam kayak gitu. Jadi kalian itu semuanya, jadi semua orang itu bisa good looking walaupun tidak memiliki paras yang tampan. Jadi nggak semua orang itu terlahir cantik, nih kan? Tapi semua orang itu bisa menjadi good looking seperti itu. Jadi itulah makna good looking yang sebenarnya. Kan lagi rame gitu kan ngomongin good looking kayak gitu. Gitu sih. Iya betul tuh teman-teman Vertizon. Apalagi nih kalau misalnya kita kait-kaitkan dengan di depan kamera lah istilahnya gitu. Kameranya tuh Allah nih, kita tetap harus juga good looking kepada Allah juga ya Kak ya. Kayak gitu tuh, kayak kita nih lagi selfie misal nih, kita kan pasti harus membenarkan jilbab, terus juga pakai filter atau mungkin make up kayak gitu tuh sesuatu hal yang harus banyak orang yang melakukan itu gitu. Jadi itu tuh adalah boleh asalkan tidak sebanyak berlebihan kayak gitu tuh. Itu sih ya, betul. Terus apalagi nih? Apalagi ya Kak? Apakah ada persoalan lainnya? Kayaknya udah ya, karena emang percaya diri itu harus banyak mendengarkan motivasi, membaca buku, terus juga bergaul dengan teman yang positif. Itu tuh adalah salah satu penunjang nih teman-teman. Kayak misalnya, aduh aku insecure banget, kayak cantik, nggak pipinya nyempluk. Mungkin kalau misalnya teman-teman idam-idamnya pipinya nyempluk, hidungnya mancung, habis itu bibirnya tipis kayak gitu. Ya Allah, itu tuh benar-benar physically banget gitu ya. Kadang teman-teman nih ngomong sama siapa, kadang ada yang ngomong, aku tuh nyaman banget ngobrol sama kamu karena ini karena itu kayak gitu. Jadi nggak melulu tentang physically gitu ya. Benar sekali. Dan semuanya ini dan orang itu pun dihormati bukan karena juga fisiknya. Kebanyakan orang-orang besar tuh dihormati karena pemikirannya, betul, karakter diri kan. Jadi kan
maka teman-teman di rumah tonjolkan karakter diri kalian. Jadi kalian potensinya di mana nih? Kalau semuanya potensiku ini adalah memasak, masakanku enak kayak gitu. Walaupun cuma yang ngomong cuma emaknya. Iya. Nah jadi di situ tuh, jadi dia bisa ditekuni. Kemudian apa namanya? Kalau seumpamanya teman-temannya tuh, ibaratnya pertama ini dia malas banget sih sama dia, dia nggak cantik, nggak usah deh, nggak usah deket-deket kayak gitu kan. Nyindir ya. Dinyirin teman-teman kan. Terus besok nih bawa nih, aku bisa masak loh, ibaratnya kayak gitu kan. Dikasih wah enak kayak gitu kan. Lama-lama kan dia baik loh ternyata kayak gitu kan. Oh ternyata dia tuh keren. Dia buat semacam kayak apa namanya, apa sih, kayak tutorial kayak gitu-gitu kan tentang masak kayak gini. Nah itu orang itu akan lebih apa namanya ya, lebih respect sama dia itu saat dia memiliki potensi diri dan berkarakter kayak gitu. Kan banyak tuh yang teman-teman yang seumpamanya apa namanya fisiknya baik tapi kelakuan tidak baik, attitude-nya nggak baik gitu kan. Jadi kita ya mending good looking, good attitude kayak gitu kan. Dan yang pesannya juga buat teman-teman ya, kita harus sama teman tuh harus respect, jangan apa ya, mudah melontarkan kata-kata yang tidak baik. Betul. Karena kan kita nggak tahu teman kita itu sakit hati nggak. Dan banyak juga tuh yang karena perkataan dia down, ada yang dengan perkataan ada yang bunuh diri kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu sih teman-teman, yang apa namanya, yang pertama itu good looking, harus apa sih tadi, karakter ya, karakter diri, kemudian apa namanya, punya potensi, kemudian juga apa namanya, cerdas, juga banyak baca, yaitu potensi ya. Terus juga dia juga harus memahami orang lain, respect kepada orang lain. Itulah ya kan. Iya, itu kuncinya ya teman-teman Vertizon. Jadi kalau misalnya merasa dirinya tuh nggak, kurang apa ya, good looking atau lain sebagainya, itu sebenarnya pemikirannya teman-teman sendiri gitu. Jadi coba deh kita keluar, kita lihat. Terus juga nggak mungkin nih teman-teman kalau misalnya manggil temannya halo gitu, woi kayak gitu kan, ya nggak mungkin, mesti nama halo kayak gitu, disapa gitu ya. Jadi kayak semakin nggak deket tapi kita deketin gitu. Jadi kayak udah ada chemistry gitu ya. Suka ngomongnya tuh misteri, coba Kak. Kenapa? Soalnya emang dari teman-teman ngomong gitu. Kebalik. Kayak misteri jadi misteri ya kan, coba dibalik. Iya po. Iya. Ya sudah, saya akan memikirkannya nanti. Oke. Mungkin ada yang disampaikan nih buat teman-teman mungkin yang merasa aku harus good looking di depan teman-teman, di depan bapak ibu, itu pasti ya udah dibilang cantik kan sama bapak ibu. Ayo. Paling enggak ya kalau teman-teman, paling enggak tuh yang ngomong cantik itu adalah bapak ibu kita. Kalau bapak ibunya enggak ngomong cantik juga kebangetan. Iya, kamu anak siapa? Iya sih. Yang penting akhlak kita kayak gitu. Kalau seumpamanya akhlaknya baik, insya Allah sih teman-teman juga bakalan diterima dimanapun. Betul. Dan apa namanya, yaitu akhlak baik, punya potensi, insya Allah sih dimanapun teman-teman berada, insya Allah teman-teman akan dihargai. Dan teman-teman juga harus menghargai teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Iya. Nah, toleransi ya teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada, di lingkungan kampus, sekolah ataupun lingkungan di kerja itu tuh penting banget toleransi. Pasti itu dibutuhkan banget di dunia kehidupan kita gitu. Karena itu adalah tuntutan di masyarakat ya kayak gitu. Jadi jangan mengunderestimate, bener nggak? Kayak gitu, kayak merasa diri kita tuh kurang good looking, kurang baik dilihat, kurang gimana gitu. Cari tuh potensi teman-teman, karena biasanya kalau misalnya teman-teman yang seperti itu tuh nemuin potensi, langsung dicari sama teman-teman yang lain, kayak gitu. Karena emang manusia kan kodratnya itu ya saling membutuhkan ya Kak ya. Begitu. Oke, mungkin itu saja ya Kak ya. Iya, aduh seru banget ya ngobrolnya tentang good looking, terus juga pengembangan diri teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, tadi itu udah ngomongin tentang good looking. Mungkin di next episode itu lebih seru lagi ya kita ngobrolin, atau mungkin bakal cerita gitu ya. Wah seru banget ya kayak rasanya. Cerita yang banyak. Betul. Jadi insya Allah kajian muslimah akan tetap ini ya kita on airin gitu ya. Oke siap. Oke, mungkin ini dari saya Ratna dan juga Kak Via. Ya. Terima kasih teman-teman Vertizon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.